Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fitriani dengan NIM 2139AF dari kelas reguler B, asal kampus Akademi Farmasi Masih Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem reproduksi pria sesuai dengan tugas mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia yang diberikan oleh dosen saya yang saya hormati, Bapak Maulana Zulkarnain Imansyah, Sperma and Biomed. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pria adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan digunakan reproduksi atau berkembang biak pada pria. Pada sistem reproduksi pria terdapat alat reproduksi atau alat kelamin yang produksi sel untuk berkembang biak. Fungsi sistem reproduksi adalah untuk memproduksi sperma untuk berkembang biak. Berikut organ reproduksi bagian luar. Yang pertama, penis. Penis merupakan organ seks pria yang digunakan dalam aktivitas seksual. Penis salah satu organ yang mengalami perubahan seiring bertumbuhan masa puber pria. Organ penis terbagi menjadi 3, yaitu kepala penis, batang penis, buah sakar, lubang di ujung kepala penis. Yang kedua, skrotum. Skrotum merupakan organ reproduksi yang terbentuk seperti kantong. Organ ini terletak di belakang atau pangkal penis. Skrotum dikelilingi banyak saraf yang berguna dalam mengatur suhu testis. Suhu yang tepat sangat diperlukan testis untuk memproduksi sperma. Yang ketiga, testis. Testis adalah organ vital dari sistem reproduksi pria. Organ ini berada dalam skrotum, berperan sebagai tempat reproduksi bagi sperma dan testosteron. Berikut organ reproduksi bagian dalam. Yang pertama, epididymis. Epididymis merupakan saluran panjang yang berada di belakang testis. Epididymis berfungsi memasak atau mematangkan sperma setelah diproduksi agar bisa membuahi sel telur. Yang kedua, vas deferens. Vas deferens merupakan organ berupa saluran panjang yang berguna mengantarkan sperma keluar saat ejakulasi terjadi. Yang ketiga, vesicula seminalis. Vesicula seminalis terletak di bagian dasar kantung kemih. Yang keempat, kelenjar prostat. Kelenjar prostat berfungsi memproduksi cairan yang mendorong sperma saat ejakulasi akan terjadi. Kelenjar prostat juga menjaga agar sperma tetap sehat. Yang kelima, uretra. Uretra memproduksi cairan untuk melunasi kantung kemih. Uretra juga berguna mengurangi tingkat kesamaan pada saluran kemih setelah urin keluar. Anatomi reproduksi pria. Yang pertama, penis. Jika wanita punya vagina, maka pria punya penis. Organ reproduksi pria ini bukan berupa otot, melainkan jaringan seperti spons yang berisi darah. Ketika Anda menerima rangsangan, penis yang sehat akan mendapat aliran darah masuk dan mengisi ruang kosong di dalamnya. Aliran darah yang deras ini kemudian menciptakan tekanan. Alhasil penis jadi membesar dan mengeras yang disebut sebagai proses ereksi. Yang kedua, testis. Orang awam mengenal testis dengan sebutan pelir atau biji kemaluan. Organ ini berbentuk oval seperti telur ayam. Testis dibungkus oleh skrotum dan terletak di belakang penis. Ketika organ reproduksi pria ini tumbuh, kulit di sekitar skrotum nantinya akan diselimuti rambut atau halus, berwarna lebih gelap dan menggantung ke bawah. Setiap pria umumnya memiliki ukuran testis yang berbeda. Fungsi testis adalah memproduksi dan menyimpan sperma. Tak hanya itu, testis juga berfungsi untuk memproduksi hormon testosteron, yaitu hormon untuk memberikan perubahan pada bentuk tubuh pria selama masa pubertas dan penghasilan sperma. Yang ketiga, skrotum. Skrotum merupakan sebuah kantong kulit yang menggantung di belakang penis. Organ ini berfungsi untuk membungkus testis dan mengontrol suhu testis. Yang keempat, kelenjar prostat. Kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih dan mengelilingi saluran kemih. Uretra, yakni saluran tempat keluarnya urin dan sperma dalam tubuh. Fungsi utama prostat adalah menghasilkan cairan yang bercampur sel sperma yang diproduksi testis untuk proses ejakulasi. Uretra adalah saluran yang berperan penting dalam mengeluarkan urin dari tubuh, yang mana berbeda dengan uretrat. Ia menjauhkan urin dari ginjal. Perbedaan antara uretrat
dan uretra pun terletak pada cara kerja dan jumlah tabung yang dimiliki. Pada saat urin mencapai uretra, otak akan memberi sinyal pada otot kandung kemih untuk mengencal. Hal ini nantinya membuat tubuh memeras urin keluar dari kandung kemih. Berbagai risiko penyakit yang bisa menyerang alat reproduksi pria. Yang pertama, impotensi. Impotensi atau yang juga dikenal dengan disfungsi ereksi adalah kondisi ketika penis tidak bisa mengeras ereksi secara optimal. Disfungsi ereksi memiliki beberapa bentuk, seperti tidak bisa ereksi, kesulitan mempertahankan ereksi, hingga bisa tapi penis kurang keras. Alhasil pria jadi kesulitan untuk melakukan penetrasi saat berhubungan seksual. Yang kedua, anorgasmia. Dalam beberapa kasus, pria mungkin tidak bisa mencapai orgasme meski sudah mendapatkan stimulasi yang memadai. Kondisi ini bisa disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari masalah hormonal atau penyakit saraf di sekitar alat reproduksi pria. Selain itu, riwayat penyakit seperti diabetes juga bisa membuat kondisi ini lebih mungkin terjadi. Yang ketiga, infeksi menular seksual. Berbagai infeksi menular seksual dapat mempengaruhi alat reproduksi pria. Penyakit menular seksual ini termasuk kutil kelamin, chlamydia, gonorrea, sifilis, dan herpes genital. Buang air kecil yang menyakitkan, keluarnya cairan yang tidak bisa dari penis, hingga penis terasa nyeri terus menerus. Sebagai gejala khas dan infeksi menular seksual yang perlu Anda waspadai. Yang keempat, gairah seksual rendah. Gairah seksual rendah pada pria digambarkan sebagai sebuah kondisi terjadinya penurunan minat seseorang terhadap aktivitas seksual. 5. Penyakit dan kondisi lainnya. Jika Anda tidak menjaga kebersihan organ intim ini akan dengan baik dan benar, maka Anda lebih rentan terkena berbagai infeksi. Salah satunya infeksi jamur pada penis yang dapat menimbulkan ruang kemerahan dan bercak putih pada penis. Kulit dan kepala penis juga bisa mengalami peradangan dan menimbulkan rasa nyeri. Dalam istilah medis, kondisi ini disebut dengan balanitis. Balanitis dapat menyebabkan rasa sakit dan keluarnya kotoran dari penis yang berbau busuk. Kondisi ini cenderung lebih sering terjadi pada pria yang tidak disunat. Penyebab kemandulan pada pria. Infeksi menular seksual seperti chlamydia dan gonorrea. Saluran sperma tersumbat. Kondisi ini bisa menyebabkan sperma tidak bisa masuk ke cairan mani. Penyebabnya bisa karena bawaan lahir atau trauma fisik yang mengenai testis, prostat, dan uretra.